Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 0420250029. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klien bisnis saya yang berupa keripik pisang. Nah, saya mengelola produk dan pemasaran keripik pisang yang beraneka rasa ini. Pertimbangan pemilihan produk sebab hasil perkebunan pisang di desa kami yang sangat melimpah. Sayangnya, jika rata-rata hasil panen pisang belum terdistribusi dengan baik sehingga hasil penjual buah belum maksimal bagi petani. Nah, di sini juga ada aspek produksi. Aspek produksi, proses pembuatan keripik pisang ini cukup mudah dan sederhana. Dalam proses pembuatannya itu juga dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahannya. Setelah alat dan bahan-bahannya telah siap, maka proses pembuatannya pun dapat dilakukan. Alat-alat dan bahan pembuatan keripik pisang ini sederhana dan mudah didapat. Jangan lupa juga kita harus membuat keripik pisang ini mudah dan sederhana sehingga hampir semua lapisan masyarakat itu tahu cara membuat keripik pisang ini bagaimana, seperti itu. Proses produksi dilakukan dalam seminggu sekali dan apabila penjual terus meningkat dapat dilakukan 2 kali dalam seminggu. Nah, di sini ada alat-alat dan bahan-bahan pembuatan keripik pisang. Di sini tidak saya sebutkan semua. Alat-alatnya itu berupa parut pisang, saringan minyak, kompor, baskom, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga ada bahan-bahannya itu. Yang pertama itu yang paling terutama ya pisang, minyak, garam, bumbu balado, dan lain-lain bumbu yang lainnya. Nah, di sini ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran saya itu targetnya itu pasar. Yang pertama itu target pasar sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Nah, di sini juga ada tempat yang dituju yaitu berupa kampus, toko roti, pusat oleh-oleh, kantor, terminal, supermarket, dan lain-lain. Nah, kenapa saya memilih di tempat-tempat seperti itu? Karena tempat seperti itulah yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada berupa promosi. Promosi yang pertama saya lakukan itu lewat brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Nah, di sini juga ada menjual secara langsung atau tatap muka. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya, seperti itu. Dan di sini juga saya melakukan dengan cara internet yang lebih efektif walaupun tidak semua menggunakan internet, tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang lain, seperti itu. Nah, di sini juga saya melakukan dengan cara melalui iklan radio. Cara ini cukup lumayan walaupun tidak gambar visual yang dapat terlihat. Nah, di sini ada analis SWOT-nya, itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, kayak gitu. Nah, di sini juga ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu ya keuntungan kita dikurang sama awal kita mula membuat aneka keripik pisang ini, modal kita, seperti itu. Nah, ntar dikurang berapa keuntungan kita, seperti itu, teman-teman. Di sini juga ada kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi berupa keripik pisang tadi. Pada intinya adalah dalam proses bisnis itu bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan modal yang sufisien mungkin, tapi ketentuan jangan sampai modal yang efisien tapi mengorbankan mutu dan kualitas produk yang kita hasilkan. Sekali kita bisa membuat jaringan bisnis yang menjadi kokoh dan terus tumbuh ekspansif, maka tidak mustahil jika bisnis kita menjadi ladang untuk memetik keuntungan yang akan terus membesar. Kuncinya adalah manajemen yang baik, keinginan yang kuat, semangat untuk maju dan tidak takut jatuh, serta disiplin. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan bisnis kita, seperti itu, teman-teman. Terima kasih yang
segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.